14,47 miliar dolar, lenyap menguap begitu saja. Gila nggak tuh? Laporan kuartal pertama 2026 MicroStrategy baru aja rilis, dan sukses bikin Wall Street panik massal. Kalau kalian baca media finansial hari ini, mereka lagi teriak histeris, bilang kalau Michael Saylor akhirnya menyerah, kapitulasi, dan mulai ngejual tumpukan raksasa Bitcoin-nya. Tapi tunggu dulu. Pertanyaannya sekarang, apa ya seorang Michael Saylor beneran buang Bitcoin ke pasar bebas? Jawabannya, absolut tidak. Kalau kita gali lebih dalam, narasi kepanikan media ini benar-benar meleset. Ini sama sekali bukan tanda-tanda kebangkrutan, kawan. Ini murni rekayasa finansial tingkat dewa yang sayangnya belum disadari sama investor retail yang udah keburu panik duluan. Yuk kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bagian 1, kiamat FUD atau taktik jenius. Mari kita bongkar laporan pendapatan MicroStrategy ini sampai ke akar-akarnya. Kita bakal nemuin kejeniusan matematis yang sengaja disembunyikan di balik judul-judul berita clickbait yang emang dirancang buat nakut-nakutin pasar. Jadi gini, angka kerugian 14,47 miliar dolar yang bikin heboh itu 100% cuma ilusi akuntansi di atas kertas ya. Ya, ini terjadi murni karena aturan akuntansi mark to market. Kalian tahu sendirilah, aturan ini kadang emang bisa bikin neraca keuangan yang sebenarnya super sehat kelihatan kayak film horor. Faktanya, tepat di hari terakhir kuartal pertama, harga Bitcoin kebetulan lagi koreksi sementara ke level 67.800 dolar. Padahal nih ya, arus kas operasional software mereka tuh sehat banget, bahkan ngelewatin estimasi pasar. Tapi ya gitu, standar pelaporan maksa mereka buat nyatet selisih harga koin ini sebagai kerugian. Coba bandingin deh. Di satu sisi media sibuk ngebar FUD soal panic selling dan kerugian masif. Padahal realitas di balik neraca mereka justru nunjukin manuver tax loss harvesting yang brilian abis. Kalaupun Saylor ngelepas sebagian kecil asetnya, itu bukan berarti dia tiba-tiba jadi bearish. Nggak mungkin. Dia cuma manfaatin Bitcoin sebagai modal kerja cair yang super power buat ngehapus kewajiban pajak miliaran dolar di masa depan. Smart banget kan? Langkah taktisnya itu bisa dirangkum dalam 3 poin ini. Pertama, mereka jual sedikit aja porsi Bitcoin dari batch yang dulu dibeli pas harganya lagi premium. Kedua, mereka secara legal merealisasikan kerugian kertas itu buat ngeriset beban pajak mereka jadi nol. Dan yang ketiga, ini nih pukulan telaknya. Berdasarkan Form 8K tanggal 15 Mei, hasil penjualan cair tadi dipakai buat ngeksekusi arbitrasi utang. Mereka beli balik utang konversi tahun 2029 senilai 1,5 miliar dolar, tapi cuma bayar 1,38 miliar dolar. Terus, apa untungnya buat kalian para holder? Gini, dilusi saham kalian di masa depan itu sukses dihancurkan secara permanen. Artinya, nilai kepemilikan kalian justru makin terlindungi. Lanjut ke bagian 2, STRC, monster baru Wall Street. Sekarang kita geser fokus ke mahakarya sebenarnya dari MicroStrategy di tahun 2026 ini. Ini bukan cuma soal akumulasi 818.000 Bitcoin aja, tapi lahirnya sebuah instrumen kredit baru yang lagi bikin gempar Wall Street. Namanya STRC, instrumen saham preferen abadi dengan bunga variabel. Asli, metriknya gila banget. STRC ini nawarin dividen variabel tahunan sebesar 11,5% yang benar-benar nyedot likuiditas pasar secara brutal. Dan coba perhatiin, dengan Sharpe ratio yang nembus angka 2,53, instrumen ini berhasil menekan volatilitas harga ke angka mikro, cuma 3%. Secara kuantitatif, STRC ini benar-benar mempermalukan indeks S&P 500, kelompok Magnificent Seven, dan bahkan hedge fund makro paling elit di dunia sekalipun. Nggak ada obat. Dan ini dia plot twist paling gokil di kuartal ini. Biasanya kan pasar kredit yield tinggi itu dimonopoli sama raksasa institusi dan bank sentral ya kan? Tapi faktanya 80% dari distribusi STRC ini yang nilainya lebih dari 4 miliar dolar secara absolut dikuasai sama retail. Bayangin, tersebar di 120.000 akun broker independen. Pasukan retail ini pada ngunci asetnya demi dapat dividen ala deposito yang ujung-ujungnya nyiptain semacam harga dasar yang super kokoh. Jadi aksi taking profit dari institusi pun gak bakal gampang ngehancurin harganya. Masuk ke bagian 3. Clarity Act, karpet merah kripto. Eksekusi seagresif ini pastinya nggak kejadian di ruang hampa. Strategi mutakhir MSTR ini baru aja dapat dorongan makro yang gila-gilaan. Dan Washington seakan ngebentangin karpet merah buat mereka. Komite Perbankan Senat baru aja ngelolosin Digital Asset Market Clarity Act dengan voting telak 15-9. Kenapa voting ini penting banget? Karena harmonisasi bersejarah antara SEC dan CFTC ini akhirnya nyiptain yang namanya Safe Harbor alias pelabuhan aman. Jadi instrumen finansial berbasis aset digital sekarang udah nggak lagi terjebak di area abu-abu regulasi. Ini adalah kepastian hukum absolut. Bisa dibilang ini lampu hijau buat triliunan dolar dana pensiun, reksadana, dan asuransi tradisional buat masuk tanpa harus takut diganjal sama aturan sekuritas jadul.
Bagian 4, reaktor kripto layer 3. Pergeseran regulasi tadi itu benar-benar ngekselerasi evolusi MicroStrategy. Mereka sekarang udah bukan lagi sekedar agregator aset yang pasif. Enggak, mereka udah bermutasi jadi semacam reaktor kripto fondasional yang ngasih tenaga buat infrastruktur finansial lapisan ketiga. Mereka tuh ibarat mesin yang nelen volatilitas liarnya Bitcoin terus menyulingnya jadi uang dan yield digital yang volatilitasnya nol. Dan tebak gimana respons dunia DeFi? Sekilat cahaya bro. 3 raksasa protokol ini langsung nancepin mesin mereka di atas sistem dividen STRC. Pertama ada Apex yang nyiptain stablecoin APX USD tanpa butuh risiko kolateral bank fiat. Terus Hermetica yang ngeracik turunan HBTC buat ngebus denominasi Bitcoin secara otomatis. Dan yang paling gila, Pendle Finance yang ngebedah STRC jadi arena spekulasi suku bunga on-chain, bikin penyedia likuiditas bisa nyetak APY hiper terkonsentrasi sampai nembus 30%. Gila kan? Tapi tenang, bukan cuma pemain DeFi yang haus likuiditas. TradFi alias raksasa keuangan tradisional juga ikutan FOMO parah. Lihat aja, STDS Digital gandengan sama Kraken buat ngerakit instrumen Principal Protected Notes kelas institusi tepat di atas arsitektur STRC ini. Di sektor perbankan sentralistik, Morgan Stanley nggak mau ketinggalan. Mereka ngelepas jaring pembiayaan masif lewat Morgan Stanley Bitcoin Trust. Intinya, infrastruktur yield STRC ini lagi ditelan bulat-bulat sama sistem clearing antar bank raksasa di seluruh dunia. Terakhir, bagian 5. Benteng anti-kuantum MicroStrategy. Analisis ini khusus buat kalian yang mungkin masih parno sama ketakutan ekstrim institusi, ancaman peretasan superkomputer kuantum, dan horor margin call kalau pasar tiba-tiba hancur lebur tanpa sisa. Mari kita patahin ilusi soal ancaman margin call ini pakai matematika murni. Coba perhatiin, net leverage fundamental mereka itu cuma 9,3% dibandingin total cadangan Bitcoin yang mereka punya. Arsitektur keuangan mereka ini tuh bener-bener anti-fragile. Saking kuatnya, misal nih, skenario terburuk, harga Bitcoin crash 91% sampai jatuh ke level $7.300 sekalipun, MicroStrategy tetap nggak bakal kena yang namanya margin call paksa. Mereka tuh secara harfiah kebal terhadap likuidasi. Terus gimana nasib tumpukan utang lama mereka yang bakal jatuh tempo dari 2028 sampai 2032 nanti? Di sini kelihatan master plan agresifnya Saylor. Taktiknya sangat jelas. Likuidasi, hancurkan dan musnahkan kewajiban jangka pendek ini untuk selamanya. Mereka secara sistematis bakal menyingkirkan utang-utang ini dan menggantinya murni dengan suntikan modal tanpa batas dari STRC. Ini benar-benar purifikasi neraca keuangan di level tertinggi. Nah, soal fobia peretasan komputasi kuantum, MicroStrategy secara proaktif udah ngambil kendali buat perlindungan global. Ada 3 inisiatif utama mereka. 1, mereka ngebentuk konsorsium Bitcoin Security Council. 2, mereka ngumpulin para raksasa kustodian sekelas Fidelity dan ngegabungin mereka sama para core developer jaringan. 3, mereka nerapin doktrin absolute do no harm. Maksudnya apa? Nggak bakal ada perombakan kode prematur yang sembarangan. Jadi, Bitcoin kalian dipastikan aman, setidaknya dari skenario kebangkitan robot Skynet di dunia nyata. Michael Saylor sendiri dengan tegas ngembungkam narasi kiamat kripto ini. Dia menegaskan ancaman fungsional dari mesin kuantum itu secara objektif masih butuh waktu belasan tahun lagi. Jadi respon kita nggak boleh tergesa-gesa. Kepanikan yang maksa kita buat nge-upgrade kode secara serampangan justru jauh lebih destruktif dan berisiko ngebuka celah kelemahan baru. Kalam aja. So, setelah kita bongkar semua data dan analisis hari ini, ditambah fakta soal lahirnya ekosistem kredit STRC yang dominan dikuasai retail, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Seberapa lama kalian berani ngehodl dan numpang di gelombang alkimia finansial MicroStrategy ini? Bakal ikut akumulasi atau masih ragu sama ombak pasar? Lempar opini tajam kalian di kolom komentar sekarang juga, dan pastiin kalian terus pantau pergerakan raksasa ini.